Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang kelebihan pupuk organik dan kekurangan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari material makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat ataupun cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, brankas, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Kemudian limbah ternak, limbah industri, limbah yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota ataupun limbah rumah tangga yang menggunakan bahan-bahan organik. Manfaat yang dirasakan oleh para petani ketika menggunakan bahan ataupun pupuk organik adalah meningkatnya produktivitas dari lahan pertaniannya. Karena dengan meningkatnya kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang ada di dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah pada lahan ataupun tanah pertaniannya. Manfaat lain yang dirasakan yaitu semakin mudahnya melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin membaik, yaitu dari segi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Berikut ulasan tentang kelebihan pupuk organik. Yang pertama, harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapat karena semua bahan-bahan berasal dari alam. Yang kedua, pupuk organik mengandung unsur hara mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia. Yang ketiga, pupuk organik akan memberikan kehidupan bagi mikroorganisme atau menghidupkan mikroorganisme atau meningkatkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang keempat, kelebihan lain dari pupuk organik yaitu mempunyai kemampuan dalam memobilisasi atau menjembatani hara yang ada di tanah sehingga akan membentuk partikel ion yang lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Yang kelima, mempunyai kemampuan dalam melepas hara tanah dengan sangat perlahan dan secara terus-menerus sehingga akan membantu mencegahnya terjadi kelebihan suplai hara yang membuat tanaman keracunan. Yang keenam, mampu menjaga kelembapan dari tanah sehingga akan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada tanaman. Yang ketujuh, mampu membantu mencegah erosi lapisan atas tanah. Yang kedelapan, mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanah. Yang kesembilan, memberi manfaat untuk kesehatan manusia karena banyak kandungan nutrisi dan lebih lengkap ataupun lebih banyak pada pupuk organik. Yang kesepuluh, pemberian pupuk organik pada tanah berpasir mengakibatkan daya ikat tanah meningkat. Yang kesebelas, beberapa ahli menyebutkan bahwa pemberian pupuk organik akan meningkatkan populasi musuh alami patogen sehingga akan menekan aktivitas saprofitik patogen. Berikut ulasan tentang kekurangan pupuk organik. Yang pertama, pupuk organik terutama pupuk kandang masih sering mengandung biji-bijian tanaman pengganggu. Biji-bijian yang termakan oleh ternak tidak dapat tercerna sehingga dapat tumbuh dan hidup dan menjadi gulma pada tanaman. Yang kedua, pupuk organik sering menjadi faktor pembawa hama penyakit karena mengandung larva atau telur serangga sehingga tanaman dapat diserang. Yang ketiga,
kandungan unsur hara dalam pupuk organik sulit diprediksi. Yang keempat, respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat karena pupuk organik bersifat slow release. Yang kelima, penerapan hasil bioteknologi seperti pupuk mikroba masih jarang digunakan, sehingga penambahan jumlah mikroorganisme dalam tanah kurang optimal. Yang keenam, jika pupuk organik yang diberikan masih mentah, maka bahan organik akan diserang oleh mikroba, sehingga unsur hara tanaman menjadi berkurang karena dimakan oleh mikroba-mikroba dari pupuk yang masih mentah.